Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngebahas sesuatu yang kontroversial. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah sekedar konsep atau teori yang kadang tidak ada dasarnya. Jadi tolong jangan dianggap terlalu serius. Nah, kita mulai masuk ke isi pembahasan. Judulnya adalah cara sederhana menentukan generasi emas. Nah, kita sebelum masuk ke cara penentuannya, kita harus mengetahui generasi emas itu apa pengertiannya. Nah, generasi emas itu adalah suatu generasi yang memiliki peran penting atau peran strategis terhadap suatu perkembangan negara. Jadi, generasi ini adalah generasi yang akan memulai perubahan terhadap satu negara. Ketika generasi ini berhasil, maka kemungkinan besar negara itu juga akan berhasil. Ketika generasi emasnya itu gagal, maka kemungkinan besar negara itu juga gagal untuk memanfaatkan potensi yang ada. Nah, salah satu contohnya itu generasi yang emas itu biasanya memiliki beberapa kondisi. Ketika generasi emas ini itu muncul, biasanya itu saat generasi yang mendapat bonus demografi. Nah, bonus demografi itu adalah keadaan di mana populasi usia yang produktif itu lebih banyak gitu dibandingkan dengan populasi orang yang memiliki usia tidak produktif. Jadi orang yang bekerja atau yang produktifnya itu sangat banyak dibandingkan dengan orang yang tidak produktif ya, usia tidak produktifnya. Sehingga usia orang-orang yang berusia produktif ini itu bisa menopang dan meningkatkan perekonomian gitu. Jadi karena produktif itu menghasilkan sesuatu, ketika yang menghasilkan sesuatunya itu banyak, maka akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan gitu. Simpel seperti itu. Nah, manfaat dari bonus demografi. Nah, manfaatnya itu adalah ketika hal ini atau bonus demografi ini tuh bisa dimanfaatkan atau ditangani dengan baik gitu. Nah, satu manfaatnya adalah tenaga kerja yang banyak. Jadi karena usia produktif tadi itu banyak, nah maka tenaga kerja yang dihasilkan juga banyak gitu. Jadi karena orang mampu untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu, maka produksinya juga akan banyak. Tenaga kerja yang yang kita punya juga banyak gitu. Karena produktif dalam masa produktif. Nah, selain itu ada manfaat lainnya, yaitu ketika produktifnya banyak, maka ada peningkatan pertumbuhan secara ekonomi. Karena orang yang produksi banyak, sama saja dengan hasilnya juga banyak juga, sehingga ini meningkatkan perekonomian gitu. Jadi kalau misalnya ada pembeli dan penjual, nah kalau misalnya populasi pembelinya itu banyak, maka yang jual juga harus menyediakan banyak juga. Ketika terjadi transaksi yang banyak ini, sangat besar ini, akan meningkatkan pertumbuhan gitu. Misalnya produksi dari satu tempat ke tempat lain meningkat, terus dari tempat lain akan berantai gitu, semuanya akan saling meningkat gitu kan. Ketika salah satu produksi ditingkatkan, yang lain juga pasti membutuhkan. Ketika semua itu terjadi dalam satu waktu, semuanya akan meningkat secara bersamaan gitu. Jika ditangani dengan baik, itu kata kuncinya ya. Nah, kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, maka kita akan masuk ke bagian selanjutnya tentang resiko dari bonus demografi. Ketika bonus demografi ini tidak ditangani dengan baik gitu. Jadi yang pertama ya, ini secara berantai aja kita sebutkan ya. Yang pertama tuh angka sulitnya lapangan pekerjaan dulu. Dari pekerjaannya dulu. Jadi kan orang banyak nih produktif yang bisa bekerja banyak, tapi yang mau menerima atau menampung orang-orang yang ingin bekerja ini itu sangat sedikit, sehingga sulitnya lapangan pekerjaan. Orang yang ingin masuk banyak, supply-nya banyak nih, tapi demand dari misalnya perusahaan ataupun tempat kerjanya itu sangat sedikit, sehingga mereka sangat bersaing dan saling uh, bersaing gitu tuh, kayak opportunity itu berkurang, kesempatannya berkurang. Yang harusnya
kita punya 1.000 orang nih untuk bekerja, tapi karena perusahaan punyanya hanya 500 gitu. Dari 1.000 misalnya, 1.000 orang yang ingin bekerja, tapi yang terima cuma 500, berarti kan 50%-nya itu tidak mendapat pekerjaan gitu. Misalnya sederhananya seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya dari orang yang nggak keterima kerja dan tidak mencari pekerjaan, itu akan menjadi pengangguran. Maka dari itu, setelah sulitnya lapangan pekerjaan yang didapat, akan menghasilkan atau menghasilkan peningkatan angka pengangguran. Jadi karena nggak keterima pekerjaan, sulit nyari kerja, maka angka pengangguran itu akan semakin banyak gitu. Nah, sedangkan biaya hidup itu semakin tinggi. Disebutkan tadi kan, kayak biaya hidup tuh sangat tinggi, itu sandang, misalnya yang utama ya, sandang, pangan, dan papan. Itu yang utama ya, dari pakaian, terus makanan, dan tempat tinggal, papan. Jadi kalau pakaian ya, supply demand, semakin banyak orang, maka orang juga butuh baju kan. Jadi secara dasarnya pasti orang semakin banyak, maka pakaian yang dibutuhkan juga semakin banyak juga. Jadi kalau orang itu pasti butuh pakaian gitu. Terus dari pangannya, orang pasti butuh makan sehari ya, paling 3 kali, ada yang 2 kali gitu kan makan. Nah, karena orang itu banyak gitu, pagi saat bonus demografi ini, itu semakin banyak mulut yang harus dikasih makan. Kalau misalnya udah tadi nggak dapat lapangan pekerjaan, terus jadi pengangguran, terus mereka harus dapat penghasilan dari mana? Nah, dari itu. Jadi ya, biaya hidupnya tinggi tuh dari pangan juga termasuk. Terus dari papan, tempat tinggal pasti sangat dibutuhkan. Orang butuh tempat tinggal. Nah, sedangkan tanah yang tersedia itu sangat terbatas. Misalnya di satu tempat yang sangat prospektif gitu, sangat menguntungkan, itu pasti tanahnya sangat mahal. Per meternya mungkin bisa ratusan juta sampai miliaran. Mungkin kalian pernah dengar kan, ada satu tempat yang sangat mahal, per meternya itu bisa sampai miliaran, ratusan juta sampai miliaran gitu. Itu baru tanahnya doang ya, per meter perseginya gitu kan, belum membangun bangunannya. Nah, itu jadi biaya hidupnya akan meningkat juga dari sisi yang primer dulu lah tadi kan. Nah, bagi orang-orang yang nggak bisa bertahan dari keadaan ini, dari biaya hidup yang tinggi ini, itu bisa menghasilkan kemiskinan. Ya bayangin aja, orang udah nggak ada kerja, biaya hidup tinggi, maka yang akan terjadi pada akhirnya adalah kemiskinan. Jadi kita nggak punya penghasilan, tapi pengeluaran sangatlah besar gitu, maka kemiskinan itu pasti akan terjadi. Ya bayangin aja, kita butuh makan tapi kita nggak punya uang untuk membeli makan gitu kan. Nah, kemiskinan akan terjadi. Nah, kalau udah miskin, tadi habis nggak punya uang untuk membeli sesuatu, membeli makanan misalnya, itu akan terjadi tahap berikutnya, yaitu kelaparan. Bayangin, kalau nggak punya apa-apa gitu ya, nggak punya uang untuk ngebeli sesuatu, udah lapar gitu kan. Habis itu tahap selanjutnya, ketika perut udah nggak keisi, maka orang akan melakukan segala cara untuk mengisi perutnya, untuk mempertahankan hidupnya. Jadi insting akan bermain, logika itu akan dikesampingkan untuk setidaknya mempertahankan hidup. Maka dari itu nanti pada akhirnya angka kriminalitas atau angka kejahatan itu akan meningkat. Jadi itu cara berantai dari awalnya nggak dapat pekerjaan sampai angka kejahatan itu bisa meningkat. Kalau misalnya bonus demografi tadi itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, itu sangat berbahaya. Jadi efeknya ya sangat positif. Kalau misalnya positif tuh bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Kalau misalnya negatif, itu dampaknya akan sangat berbahaya juga. Nah, setelah penjelasan tadi, kita akan memperkirakan siapa aja nih yang bakalan hidup di generasi emas yang akan dijanjikan gitu ya, atau yang telah ditentukan. Nah, kita misalkan saja dengan asumsi ya, di asumsikan aja dengan cerita lah. Jadi anggap aja sekarang adalah tahun 2025, biar gampang ini memperkirakannya gitu. Nah, suatu negara memiliki target generasi emas di tahun 2045. Nah, anggap aja usia kerja minimum di negara itu usianya adalah 25 tahun. Nah, maka untuk menghitung kapan kelahiran orang yang bakal bekerja di umur 25 tahun,
Itu dengan caranya itu dengan mengurangi target generasi emas, yaitu 2045 dikurangi dengan usia kerja minimum, yaitu 25 tahun. Jadi 2045 dikurangi 25 tahun. Nah, berarti orang itu akan lahir pada tahun 2020. Ya 45 dikurangi 25 kan 20 kan. Berarti 2020 orang itu akan lahir. Nah, karena sekarang itu tahun 2025, berarti orang itu sudah lahir dan sekarang sudah berusia 5 tahunan. Nah, pertanyaannya adalah, bagi orang tua yang sudah memiliki anak kecil di tahun 2025, apakah kalian mau anak kalian itu susah hidupnya pada saat mereka besar? Nah, untuk jawabannya akan saya serahkan pada kalian, khususnya yang udah punya anak kecil gitu kan. Apakah kalian mau gitu ketika anak-anak kecil yang sekarang masih imut-imut akan susah gitu. Susah, misalnya susah nyari kerja, susah nyari sesuatu ketika mereka dewasa gitu. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, lalu dengan cara yang sama kita juga bisa memperkirakan siapa aja nih yang bakal memimpin sekiranya gitu di generasi itu. Anggap aja usia minimum untuk menjadi pemimpin itu adalah sekitar 40 tahunan lah, minimum 40 tahun hasilnya. Nah, berarti kita bisa menentukan tahun kelahiran orang itu dengan cara mengurangi target tadi, generasi emas tadi, target tahun generasi emas dikurangi dengan usia minimum untuk memimpin. Ya, berarti tahun 2045 dikurangi usia minimum, yaitu 40. 2045 dikurangi 40 sama dengan 2025. Jadi orang tersebut akan lahir pada tahun 2025. Nah, karena sekarang 2025, orang-orang yang sudah lahir di tahun 2005 itu akan berusia sekitaran 20 tahunan gitu. Sekitar ya 20 tahunan lah kurang lebih. Nah, usia 20 tahunan itu adalah umur setelah kita itu lulus SMA dan mungkin sekarang sedang melanjutkan pendidikan di kuliah. Ya, gitulah. Pokoknya ya sekitaran lulusan SMA atau sedang melanjutkan ke kuliahnya. Nah, pertanyaan dari sini adalah bagaimana kondisi dari orang-orang yang tadi lulusan SMA tadi? Kondisinya gimana sekarang? Apakah sudah baik atau masih kurang? Nah, jawabannya akan saya serahkan kembali kepada kalian gitu. Apakah udah baik nih atau belum gitu. Saya akan kembalikan pendapatnya. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk jadi pemimpin di tahun 2045 gitu. Mungkin kalian gak peduli buat apa gitu kan, anak 20 tahunan kan masih labil, masih pemuda, masih belum banyak pengalaman. Tapi orang-orang tadi itu adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Kalau misalnya mereka dari awalnya udah nggak benar nih, maka kemungkinan besarnya gitu kan, walaupun ada orang yang bisa berubah gitu kan, tapi kan presentasinya nggak sebesar secara umum gitu. Jadi kita jangan bilang wah orang pasti berubah, tapi seberapa banyak yang bakal berubah gitu. Jadi kita harus peduli kalau misalnya kita ingin menjadi sesuatu yang atau enggak seseorang yang hebat gitu kan. Nah, setelah mendengar cerita tadi, itu kita perlu diketahui bahwa apa yang saya asumsikan tadi ya, jika ada kesamaan cerita atau tempat kejadian, maka hal itu hanyalah kebetulan semata. Mudah-mudahan dari cipta karangan tadi, konsep ini lebih mudah untuk dipahami. Nah, seperti itu. Nah, kita mulai lanjut ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Nah, bonus demografi bukanlah sebuah keuntungan ataupun kerugian terhadap suatu negara. Lebih tepatnya, bonus demografi adalah suatu kesempatan. Maka dari itu, semua itu bergantung bagaimana kita memanfaatkan dan mengarahkan kesempatan tersebut gitu, sehingga menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Perumpamannya seperti ini. Bagaikan pedang bermata dua, jika kita tidak berhati-hati saat menggunakannya, apa yang seharusnya dapat bermanfaat untuk diri kita dapat melukai atau membunuh pemakainya. Nah, mungkin sekian ya pembahasan kontroversi yang bisa saya sampaikan.
Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kekurangan ataupun kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.